Ibu itu nggak pernah capek, nggak pernah sakit di depan kita, di depan anak-anaknya. Dan dipanggil dengan sebutan ibu, itu adalah anugerah yang paling indah buat saya. Memiliki seorang anak adalah amanah yang paling besar dalam hidup saya. Nama saya Ani Sri Widardiningsih. Udah 12 tahun. Dalam anak saya cuma 1. Perkenalkan, nama saya Indah Nurbaiti. Saya ibu dari seorang anak laki-laki saya yang bernama Alvin Maulana. Saya baru menjadi ibu selama 1 tahun. Nama saya Sri Wahyuni. Saya menjadi seorang ibu sejak tahun 2004. Udah punya 2 putri. Yang pertama sekarang udah kuliah semester 3. Yang nomor 2 kelas 1 SMP. Perasaannya ya gembira, ya senang, terharu rasanya mempunyai anak. Perasaannya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sangat bahagia menjadi seorang ibu. Pada saat pertama kali anak saya lahir, mungkin itu perasaan yang dirasakan untuk semua pejuang teman-teman kita yang belum pernah menjadi ibu. Dan saya merasakan itu pada saat anak saya lahir. Saya merasakan karunia yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memiliki seorang anak adalah amanah yang paling besar dalam hidup saya. Yang membuat saya sadar menjadi seorang ibu adalah anugerah terbesar itu adalah kita baru menjadi seorang ibu, tetapi kita juga membutuhkan seorang ibu. Dimanapun di luar sana, untuk teman-teman yang sudah menjadi ibu, kalian semua hebat. Mempunyai anak tidak hanya sekedar memiliki, tetapi bagaimana kita merawat, menjaga mereka dengan kasih sayang yang kita miliki, dengan semua kemampuan yang kita punya, agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada saat habis melahirkan itu, bahwa saya adalah benar-benar menjadi wanita dan dipanggil dengan sebutan ibu. Itu adalah anugerah yang paling indah buat saya. Perubahan terbesar yang saya rasakan pada saat saya menjadi ibu adalah bagaimana cara kita menyikapi karakteristik seorang anak. Walaupun rasa amarah, emosional pasti tetap ada, tetapi mereka adalah seseorang yang menyayangi kita tanpa batas, tanpa arti apapun, tanpa mengenal apapun. Kalaupun kita sedang marah, kita sedang mungkin postpartum depression pasti ada. Setiap seorang ibu pasti memiliki tersebut. Tetapi ketika kita sudah melihat anak kita nggak bisa apa-apa. Ibu, saya sebagai ibu cuman bisa, saya juga belajar di sini. Mereka juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mereka pasti punya perasaan, dan perasaan itu pun tanpa imbalan apapun. Kita merasa disayangi tanpa harus berpura-pura, tanpa harus ada yang dikorbankan. Tapi di satu sisi, saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu di luar sana sudah berjuang dengan baik dan menjadi inspirasi untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Setelah menjadi seorang ibu, maka akan menjadi lebih dewasa dibanding sebelum menjadi seorang ibu. Tantangan yang terbesar adalah di waktu putri kita sakit, sangat gimana ya rasanya kalau anak kita sakit tuh lebih baik ibu yang sakit daripada anak kita yang sakit. Tantangan yang saya alami sekarang
mungkin lebih ke menjaga emosional bagi seorang ibu, karena itu fatal sekali apabila kita tidak bisa menjaga emosional dari seorang ibu, maka yang jadi korban adalah keluarga kita semua. Melihat anak udah cukup dewasa itu saya merasa bangga. Yang membuat saya bangga sebagai seorang ibu adalah terutama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk ibu saya yang sudah melahirkan saya sampai sekarang beliau punya cucu anak saya. Saya bangga karena saya tahu apa yang dulu dirasakan oleh ibu saya ketika merawat saya, dan sekarang saya mempunyai anak. Saya bangga dengan itu dan bangga menjadi seorang ibu karena itu adalah perjuangan yang luar biasa. Tidak hanya rasa lelah, letih, capek, mungkin yang dulunya bisa istirahat selama 8 jam penuh, mungkin sekarang bisa 4 atau sampai 5 jam, atau mungkin bahkan nggak pernah tidur. Terus semangat untuk ibu-ibu di luar sana. Bangga di waktu anak kita berprestasi di dalam sekolahan, itu adalah suatu hal yang paling membanggakan bagi seorang ibu, dan dia menjadi apa yang diinginkan seorang ibu. Sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata setelah menjadi seorang ibu. Apa perasaannya ya, merasa terharu. Seorang ibu itu luar biasa. Pelajaran hidup terbesar adalah bagaimana kita mensyukuri sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan dan bagaimana kita menjaga amanah itu. Kita memberikan yang terbaik untuk anaknya, agar anak tersebut lebih baik daripada orang tuanya, lebih sukses, mungkin dalam hal pendidikan, mungkin lebih baik daripada ibunya. Mungkin saya sebagai seorang ibu cuma lulusan SLTA, mungkin anak saya bisa berpendidikan lebih tinggi dari saya. Jadilah anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya dan dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Untuk anakku tersayang, De Alvin Maulana, jadi anak yang soleh ya nak, anak soleh, anak baik. Apapun yang kamu cita-citakan, suatu saat nanti ibu sama ayah akan dukung kamu. Kalaupun itu selalu di jalan yang benar, selalu jadi orang yang baik dan benar. Agar menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa menjadi anak yang soleh. Halo, perkenalkan, namaku Widya Suryani Arum. Aku biasa panggil ibu dengan sebutan ibu. Halo, nama aku Monica Joda Gamaliela. Aku biasa panggil ibuku Ibu. Halo, perkenalkan nama aku Rizky Nur Amanda, biasanya dipanggil Kiki. Dan kalau mamahku manggil aku tuh Moni, kalau aku manggil ke mamahku ya Mama. Perkenalkan, nama saya Leonardus Pratama. Saya manggil ibu saya dengan sebutan yang sangat cantik, Mommy. Ya bisa dibilang deket. Deket banget, nggak bisa dibilang. Ya pokoknya deket banget. Segini. Ibu aku itu ibu yang hebat, ibu yang kuat, dan keren banget pokoknya. Ibuku itu orangnya pemberani, strong, galak.
Ibu itu, aku tuh gak bisa ya ngomongin soal ibu tuh pasti harus nangis. Jadi ibu itu orangnya, karena ibu aku tuh single parent, jadi ibu aku tuh semuanya mengurus anak 3 itu ibu aku dari aku kelas 2 SD itu semuanya ibu. Jadi untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan semuanya itu ibu aku. Dia pekerja keras, dia cari uang sendiri. Pokoknya ibu itu nggak ada gantinya lah, pokoknya cuma satu ibu aku. Beliau orangnya sangat cantik, penuh dengan kelembutan. I love my mom 3000. Nggak bisa diukur ya, sayang banget. Sayang banget. Ya, gimana definisinya ya? Nggak bisa, pokoknya sayang banget aku sama mama aku. Dia orangnya sangat kuat, tidak menunjukkan bahwa beliau itu sedang lelah, letih, lesu. Dia memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Hal yang paling aku kagumi dari ibuku itu, ibu berani buat keluar dari zona nyamannya. Dia dari luar Pulau Jawa, terus tanpa ada sanak saudara, dia berani buat tinggal di Jawa sama bapak. Ibu itu nggak pernah capek, nggak pernah sakit di depan kita, di depan anak-anaknya tuh nggak pernah ngeluh. Dia itu selalu pekerja keras, dia nggak pernah capek. Jadi kayak semua tuh dikerjakan gitu loh. Jadi kayak dia tuh kalau nyuruh anaknya semisal lakuin hal semisal kamu nyuci ini gitu. Kalau semisal dia ngomong nyuci, ya harus saat itu nyuci. Ketika enggak ya enggak pernah negur lagi, diem tapi dilakuin sendiri. Jadi kita sebagai anak tuh nggak enak gitu loh. Jadi kayak semua tuh ibu bisa lakuin sendiri, tapi dia tetap mengajarkan ke anak-anaknya kalau kamu tuh harus nyontoh ibu yang seperti ini karena besok buat bekal masa depan kamu, kayak gitu. Mama aku itu ya Wonder Woman ya. Jadi aku tuh kagum banget sama beliau karena dia rela jauh dari anak-anaknya gitu ya buat nyari uang, dan itu hal yang aku kagumi, yaitu deh karena hebat, pemberani. Seperti itu. Apa ya? Dimasakin, dibangunin pagi, dipukul, dijewer. Semenjak aku kerja, kayak ibu aku selalu pagi-pagi chat kayak semangat pagi anakku sayang gitu, semangat pagi Moniku, semangat kerjanya hari ini ya. Kadang chat, kadang VN. Dan kalau VN kayak gitu aku ngerasa kayak disayang banget, dipeduliin kayak gitu. Beliau itu sering ngechat saya di aplikasi yang bernama WhatsApp itu. Terakhir kali beliau itu bahkan menanyakan keselamatan saya karena beliau tahu saya tidak punya rem, dan itu membuat ibu saya khawatir, dan saya merasa sangat merasakan sebuah care dari sosok mommy. Momen dimana masih sering jalan-jalan, masih kecil-kecil, sama adik-adik aku naik motor berempat ya. Adikku kan 2, berempat ya pergi ke pasar malam, ke swalayan, ke pasar, jalan-jalan kayak gitu, kangen banget. Ke gereja bareng, terus belanja, terus curhat. Momen yang paling bahagia ya semenjak aku tinggal sama mamaku. Jadi dari kecil karena aku ikut kakek sama nenek aku, kayak nggak bisa tinggal bareng sama orang tua aku.
Jadi semenjak aku kuliah di Solo, jadi aku bisa tinggal bareng sama mamaku tiap hari, bisa tidur bareng. Momen yang paling diingat dan selalu pasti diingat itu ketika saya tuh nggak minta apa-apa, tapi dikasih. Makanan yang paling aku suka itu kalau mama aku masak sayur sop, terus tempe goreng sama dibikin sambal kecap. Itu enak banget. Nggak tahu kenapa, karena itu jadi makanan favorit aku juga dari semua masakan mama aku. Masakan buatan ibuku yang paling aku suka itu telur dadar balado. Itu soalnya katanya ibu itu makanan kesukaannya dia waktu kecil di Sumatera. Jadi aku ya suka aja sih. Paling suka tuh tumis sawi sama bakso, terus sama ayam goreng tuh enak banget sih. Makanan yang favorit dari ibu saya itu cakangkung. Karena dulu pertama kali saya belajar masak itu juga belajarnya kangkung. Bagaimana mentumis, terus bumbunya apa aja, itu momen bersama ibu. Dan tetap cakangkung menjadi masakan yang paling spesial for me. Pelajaran hidup paling berharga yang ibu ajarkan ke aku adalah buat berani keluar dari zona nyaman. Pelajaran paling berharga itu sebenarnya dulu ibu pernah berkata pada saya, kuatkan imanmu, nak. Pelajaran hidup berharga. Jadi mama aku selalu ngasih pelajaran atau nasihat ke aku kayak, kamu tuh jadi perempuan harus kuat, harus mandiri, jangan bergantung sama laki-laki. Jadi ya intinya kamu harus bisa mandiri, apa-apa tuh bisa sendiri gitu, nggak bergantung sama laki-laki. Nggak boleh menyerah, harus jadi orang yang baik, harus jadi wanita yang mandiri, harus bisa ngerjain semuanya, bahkan pekerjaan laki-laki pun kita harus bisa untuk di rumah benerin apapun, karena kan ibuku single parent-nya, nggak ada seorang bapak di rumah, jadi semua pekerjaan laki-laki pun harus bisa, bahkan benerin keran, benerin gas, kayak gitu tuh harus bisa. Dan ibuku tuh nggak pernah ngajarin jadi cewek tuh nggak boleh menye-menye, harus jadi wanita yang pintar, harus jadi wanita yang berani menghadapi semuanya, harus berani bertanya, nggak boleh takut kayak gitu. Bu, makasih ya udah mau sabar, terus nggak nuntut macem-macem. Pokoknya makasih udah sabar selama ngebesarin aku sampai aku segede ini. Buat ibu makasih, sehat-sehat, makasih udah besarin aku 23 tahun, nggak pernah ngeluh sama sekali, nggak pernah nggak pernah nunjukin sakitnya di depan kita anak-anaknya. Ibu nggak tahu lagi kalau nggak ada ibu aku gimana, nggak tahu. Bilang makasih sih, kayak Mah, makasih sampai di umur aku yang 24 tahun ini Mama masih sayang sama aku, peduli sama aku, selalu ngingetin hal-hal baik ke aku. Pokoknya makasih banget Mama. Terima kasih, Mam. Terima kasih telah
membesarkan saya. Terima kasih untuk segalanya. Halo. Assalamualaikum, Bu. Bu, Napa? selamat Hari Ibu ya. Iya, terima kasih Mbak Arum, sama-sama. Ibu sehat-sehat ya. Enak, sehat-sehat terus. Aku sayang Aku Ibu. sih, Aku sayang Ibu. iya, sama-sama. Ibuku sayang Sino bening. Ino yo sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Enak ya? Iya. Nggih. Nggih, Makasih ya, Bu. hati-hati. Ya, Iya, sama-sama nah. ya, Pun, ya, Bu. nggih. Yo. Lagi apa, Ma? Halo. Halo, Ma. Assalamualaikum. Mama lagi apa? Mama, nih mau ngucapin sesuatu. Selamat Hari Ibu ya, Ma. Sayang, makasih ya ucapannya. Manik sayang sama Mama. Oh, mama juga sayang banget sama Mami. Mama jaga kesehatan ya, Ma. Semoga Mama panjang umur, selalu sehat. Mama jangan sakit-sakit. Lancar rezekinya Mama juga ya. I love you, Ma. Sayangan. Wis ciprut tok. Dadah. Assalamualaikum. Apa tadi? Apa? Bu, aku lagi bikin konten. Konten apa? Pokoknya ibu jawab aja ya. Aku mau ngucapin selamat Hari Ibu. Semoga sehat, terus rezekinya lancar. Amin. I love you. Gitu. Bu, gua mau ngucapin selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Ibu selamat terus. Selamat Hari Ibu, Ibu. Sehat selalu. Semangat kerjanya. Soalnya saya juga kerja, Bu. Kita semangat ya. Oke. Love you, Mom.